Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas materi mengenai teori kinetik gas bagian pertama. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab kelima. Oke, kita lanjut aja ya. Ketika kalian mempelajari teori kinetik gas, nanti kita bakal mempelajari nih, kira-kira gas yang bersifat ideal itu seperti apa sih? Nah, pada kenyataannya gas itu nggak ada yang ideal, tapi peneliti berusaha untuk menentukan gas-gas yang bersifat ideal. Nah, kurang lebih ada 8 nih, 8 poin yang menyebabkan gas itu ideal. Nah, salah satunya adalah berlaku hukum Newton tentang gerak. Di sini kita tahu nih. Nah, di sini kita tahu kan kalau misal di hukum Newton itu bilang kalau benda bergerak ke atas akan bergerak dipercepat, ketika bergerak ke bawah akan bergerak diperlambat. Tetapi kenyataannya adalah suhu bergerak dipercepat atau diperlambat bukan dipengaruhi oleh arah geraknya, tetapi oleh suhunya. Yang kedua, partikel bergerak secara lintasan lurus. Nah, di sini kita juga harus tahu nih, partikel ketika bergerak itu gerakannya acak, gitu ya, nggak gerak zigzag kayak begini, gitu ya. Jadi kalian bayangin aja bedak, kalau kalian pakai bedak kan pasti gerakan partikel tuh bakal bergerak kemana-mana, nggak bergerak lurus. Dan berlaku dan seterusnya nih 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, pada kenyataannya nggak berlaku nih, nggak ada gas yang ideal, gitu ya. Nah, makanya di sini untuk menentukan persamaan gas ideal, persamaan gas, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, di mana PV sama dengan nRT dan PV sama dengan N besar dikali K dikali T, gitu ya. Di sini kasih keterangan nih, kalau P-nya itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, V-nya itu adalah volume, satuannya meter kubik, N itu adalah mol, R itu adalah konstanta gas umum, satunya dia punya konstanta 8,314 Joule per mol K, T itu adalah suhu gas, satuannya Kelvin, dan N-nya itu adalah jumlah partikel, dan K-nya itu adalah konstanta Boltzmann, satuannya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 2 Joule per Kelvin. Nah, di sini kita ada poin penting nih. Ketika P dikali V itu adalah usaha. Nah, usaha apa nih? Usaha untuk menggerakkan partikel. Biasanya kan kalau usaha itu kan F kali S ya, cuma kita nggak tahu kan kalau di partikel ini gasnya bergeraknya berapa meter. Makanya untuk menentukan usaha untuk menggerakkan partikel, kita bisa pakai persamaan ini. Ya, PV sama dengan nRT. Nah, di sini kalau misalnya N atau molar belum diketahui, kita bisa menggunakan persamaan ini. Mol sama dengan M per MR atau mol sama dengan N per NA. Di mana M-nya itu adalah massa partikel gas, satuannya gram, dan MR itu adalah massa relatif gas, satuannya gram per mol, dan Na adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini biasa udah dipelajarin ya ketika kalian belajar kimia. Oke, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kita coba lanjut ke contoh soal. 16 gram oksigen memiliki MR yaitu 32 gram per mol. Berada pada tekanan 1 atmosfer dengan suhu 27 derajat Celcius dengan R-nya adalah 8,314 Joule per mol K. Besar volume gas tersebut adalah, kira-kira gas yang berada di bejana ini berapa nih? Nah, untuk mengetahuinya, kita cari tahu informasi apa aja yang kita ketahui. Di mana M-nya itu adalah massa gasnya itu adalah 16 gram, massa relatif gasnya itu adalah 32 gram per mol, P-nya itu adalah 1 atm, yaitu mempunyai nilai 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, T-nya itu adalah 27 tambah 273. Dapat dari mana nih? Ini kan 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius nanti kita ubah ke Kelvin. Nah, cara ngubahnya tinggal tambah 273 aja. Jadi T-nya itu sama dengan 300 Kelvin. Dan R-nya itu adalah 8,314 ya. Ini tetapan gas umum. Nah, di sini ditanya itu adalah volumenya berapa. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa pakai persamaan ini, di mana P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, cuma yang menjadi permasalahannya adalah kita belum tahu nih molnya berapa. Ya, P-nya udah tahu, R udah tahu, T-nya belum tahu, tapi molnya belum tahu. Karena molnya belum tahu, kita bisa pakai persamaan ini, ya. P dikali V sama dengan M per MR dikali R kali T.
Nah, ini udah enak banget nih. Tinggal input angka yang sudah diketahui. P-nya adalah 1,10 pangkat 5 dikali V. M per MR itu adalah 16/32 dikali 8,314 dikali 300. Nanti ini ngitungnya boleh pakai kalkulator ya kalau agak ribet. Nanti maka akan didapatkan kalau V-nya itu sama dengan 1247,1 ya dibagi 1 kali 10 pangkat 5. Nah, nanti akan didapatkan V-nya seperti ini bentuknya nih, 1247,1 dibagi 100.000. Maka volumenya itu sama dengan 0,0125 meter kubik. Gitu ya, sahabat privat. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya ada benda yang sama tetapi memiliki sistem perlakuan yang berbeda? Ya, jadi di sini ada benda yang tertutup ya. Di sini kita tahu nih, kalau sistem pertama, benda pertama mendapatkan perlakuan ini dengan tekanan pertama V1 dan T1. Nah, sistem benda yang sama mendapatkan sistem kedua, mendapatkan perlakuan dengan tekanannya V2, volumenya diperbesar atau diperkecil, dan T-nya juga dipanasin atau didinginin, gitu ya. Di sini nanti kalau misalnya mendapatkan dua perlakuan yang berbeda, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P dikali V sama dengan NR dikali T. Kenapa nih N sama R dimerahi? Nah, kita tahu nih, ini kan bendanya sama nih. Kalau bendanya sama dan tertutup, kita bisa simpulin kalau molnya itu pasti sama. Dan R itu karena konstanta, jadi sama gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa ubah nih, kalau N dikali R sama dengan P dikali V per T. Gitu ya. Jadi nanti NR1 sama dengan NR2 gitu. Nah, di sini N dan R bernilai konstan jika berada pada sistem yang tertutup, sehingga P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, di sini kita tahu nih, kalau P1 adalah tekanan, V1 volume pada sistem pertama, T1 adalah suhu pada sistem ke-1, 1 Kelvin, dan berlaku seterusnya. Nah, untuk mempermudah, kita lanjut ke, untuk mempermudah kita bisa lanjut ke contoh soal. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita bisa, kita iklan dulu ya. Buat sahabat privat yang membutuhkan guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana nanti sistem pembelajarannya bisa dilakukan secara offline ataupun online. Jadi nanti kita bisa face to face ya, ataupun kita nanti bisa belajar, kita buat grup kelas gitu ya. Oke, nanti kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di dalam ruang tertutup, suhu suatu gas adalah 27 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan volumenya itu adalah 0,5 liter. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 327 derajat Celcius dan tekanan menjadi 2 atm, maka volume gasnya adalah berapa nih volume gasnya ketika mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu ya. Nah, di sini keterangannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini dikasih tahu kalau T1-nya itu adalah 27 derajat Celcius. Nanti kita ubah ke Kelvin, tinggal tambah aja 273 menjadi 300 Kelvin. P1-nya adalah 1 atm, kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. V1-nya adalah 0,5 liter, yaitu nanti kita ubah jadi 0,5 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Dan T2-nya adalah 327 Celcius. Nanti kita ubah ke Kelvin, tinggal tambahin 273 menjadi 600 Kelvin. P2-nya itu adalah 2 atm atau jadi 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, ditanya V2. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa pakai persamaan ini. Karena informasi yang diketahuinya udah lengkap, nanti kita tinggal input aja nih. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti 1 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 3 per 300 ya. T1-nya 300 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali V2 per 600. Nah, dari sini kita bisa coret-coret nih. Yang bisa kita coret ya. Di 10 pangkat 5 coret, 10 pangkat 5 coret. 300-nya jadi sama ini coret ya. Jadi 1 per 2. Nanti akan didapatkan kurang lebih seperti ini. 0,5 kali 10 pangkat min 3 per 1 sama dengan 2 kali V2 per 2. Ini coret ya. Ini 1, ini jadi 2. Nanti tinggal dikali silang aja. Oh, ini bisa coret nih. Coret-coret. Jadi V2-nya itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu ya, sahabat privat.
Nah, kakak rasa untuk pembelajaran kali ini cukup ya untuk teori kinetik gas bagian yang pertama. Jika kalian suka dengan materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat. Di sini pokoknya kita bakal belajar bareng-bareng dan pintarnya bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.